Sahabat, rekan-rekan mahasiswa, semoga dalam pertemuan kali ini selalu berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang dilakukan meskipun dalam kondisi yang sangat minim seperti sekarang ini, hampir seluruh aktivitas ekonomi kita mengalami kemacetan, sehingga banyak problem yang akan dihadapi baik secara sosial maupun secara ekonomi, yang bermakna bahwa dalam kesempatan ini kita harus lebih bijak menyikapi segala keadaan baik secara ekonomi, sosial berkaitan dengan keluarga. Hendaknya lah kita kembali lagi kepada persoalan-persoalan nilai yang lebih tinggi dari arti persaudaraan, kemudian juga arti kemampuan, melihat kemampuan diri yang sebenarnya, sehingga kita tidak selalu melihat kepada pencapaian-pencapaian kesuksesan yang selama ini kita capai untuk membuat diri kita menjadi tidak awas dan berdampak pada stres dan ketidakbahagiaan pada diri kita masing-masing. Mari melalui pertemuan ini kita banyak berdiskusi tentang bagaimana mengelola organisasi kita. Salah satunya adalah organisasi yang terkecil adalah rumah tangga. Nah, penekanan-penekanan pada moralitas dan etika bermula adalah pada kondisi di mana seseorang yang masuk dalam organisasi modern di backup oleh organisasi yang namanya keluarga yang sangat kuat, baik secara moral, spiritual, di mana dalam spiritual itu tergambar motivasi dan semangat betapapun keadaan kita. Lebih lanjut kita akan membicarakan soal etika administrasi, di mana tujuan dari etika administrasi itu adalah bahwa organisasi kita mencapai kinerja publik yang accountable, responsibility, yang harus dipenuhi oleh setiap aparat pemerintah, birokrasi, maupun para pengelola organisasi publik lainnya. Kepentingan untuk memikirkan dan mengkaji persoalan etika administrasi publik adalah dalam upaya menyempurnakan kualitas administrasi publik itu sendiri. Agenda kebijakan atau perencanaan publik untuk melakukan reformasi administrasi diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja organisasi publik yang tidak saja secara klasik demi tercapainya tujuannya efektif dan efisien, tetapi juga sejauh mungkin tujuan itu tercapai dengan kinerja publik accountable dan responsibility yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola organisasi publik. Untuk mencapai tujuan itu, reformasi administrasi publik perlu ditujukan pada semua aspek struktur dan sistem administrasi publik, utamanya penyempurnaan pada sistem layanan publik. Nah, dalam organisasi terkecil kita dalam keluarga, bagaimana dalam kondisi scarcity resources atau keterbatasan sumber daya, bagaimana manajemen publik ini diatur sedemikian rupa sehingga menampakkan sebuah tatanan organisasi yang bijak untuk bisa dapat memenuhi kepuasan setiap orang yang kita layani di dalam organisasi publik terkecil, yaitu keluarga, maupun dalam organisasi publik modern, yaitu di tempat kerja kita. Hal ini disebabkan karena masyarakat selalu mengharapkan memperoleh pelayanan yang terbaik dari semua layanan yang ada.
Jadi anggota organisasi masyarakat terkecil keluarga itu sebagai contoh, anak istri kita selalu menginginkan bagaimana tatanan di dalam organisasi terkecil itu nampak memberikan kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan pada semua anggota, sesederhana bagaimanapun ataupun seminimal apapun sumber daya yang kita miliki. Nah, lebih dari itu, dalam tulisannya Prof. Irfan Islami, ke depan ini dan sudah kita alami sebagai organisasi publik, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh administrasi publik, ya. Jadi derasnya tuntutan agar pemerintah atau organisasi publik mampu menumbuhkan adanya good governance, tata kelola atau suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan profesional. Jadi di dalamnya good governance itu bisa menyangkut tentang akuntabilitas dan responsibilitas di atas, bisa juga menyangkut kepastian hukum, apa yang dilakukan, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi pemerintah, bisa menjamin kepastian hukum. Jadi misalnya perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa menjamin usahanya berlangsung secara sustainable di kehidupan organisasi tersebut. Kadangkala kita punya izin usaha, tetapi ketika kita mengalami kendala seolah-olah izin itu tidak berfungsi. Kita membuat usaha-usaha dengan perikatan notaris dan sebagainya. Ketika terjadi kendala, ternyata perikatan itu tidak berfungsi. Beberapa mungkin ada yang membuat sertifikat dijaminkan di sebuah bank dan sebagainya, terjadi masalah, ternyata sertifikat itu tidak berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa itu hak milik yang bisa digadaikan, yang bisa dijual belikan dan sebagainya. Mereka belum memahami sehingga juga tidak berfungsi. Persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban ketika kita terjadi kecurian, misalnya kita melapor, ya, masih ada hukum-hukum yang harus dilalui sehingga tetap yang kehilangan merasa kehilangannya makin banyak ketika membuat laporan dan sebagainya. Nah, ini berarti ternyata banyak hal yang perlu direformasi, terutama komitmen dan profesionalisme para pelaksana. Karena betapapun undang-undang dibuat, kalau komitmen dan profesionalisme para pelaksana ini tidak ada, maka undang-undang atau peraturan itu tinggallah undang-undang. Tidak bisa menjangkau, tidak bisa memberikan aspek keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kemudian juga misalnya terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana sistem organisasi publik ini bisa menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik. Tetapi kita melihat di beberapa media sering sekali kita dibuat jengkel oleh ulah oknum tertentu yang melakukan korupsi di berbagai bidang pekerjaan mereka, bahkan di beberapa persoalan tidak pernah selesai masalah korupsi di negara kita ini. Kejahatan kerah putih itu semakin meningkat jumlahnya, meskipun dilakukan penindakan-penindakan hukum, adanya perlawanan terhadap para penegak hukum, dalam hal ini misalnya KPK, kejaksaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik melalui delik hukum maupun melalui demonstrasi yang sering kita lihat di televisi. Kita sebagai masyarakat sering melihat bahwa ini menjadi keraguan, yang mana sih sebenarnya suatu kebenaran itu diterapkan. Seringkali juga masyarakat meragukan para pelaksana penegak hukum dan sebagainya karena seringnya muncul kasus-kasus yang sama yang sepertinya tidak pernah selesai-selesai di negara kita.
Kemudian juga tentang transparansi publik. Mekanisme undang-undang untuk melakukan transparansi publik sudah diundangkan sedemikian rupa, seperti misalnya ketika kita melakukan, organisasi publik melakukan pelelangan barang melalui undang-undang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sudah harus melalui digital governance. Tapi secara fisik struktur sudah tersedia digital governance, tetapi dalam pelaksanaannya sering juga mengalami hambatan. Nah, inilah terus perbaikan-perbaikan ini dapat dilakukan melalui kontrol yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang mengerti dengan soal-soal hukum perundang-undangan negara maupun secara pribadi sebagai orang-orang yang kena dampak dari persoalan-persoalan tatanan pengaturan pemerintahan yang berkaitan dengan layanan publik. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya kualitas pelayanan publik. Masyarakat kita semakin banyak yang mengetahui tentang peraturan dan perundang-undangan. Makin banyak orang yang mengetahui tentang akuntabilitas publik, ya, tata kelola keuangan yang bersih dan profesional, ya, tata kelola organisasi, kemudian juga tata kelola sistem sosial yang ada. Sehingga dengan demikian makin banyak kontrol yang dilakukan oleh masyarakat yang semestinya semakin ke depan kita semakin baik dalam sistem layanan publik yang kita miliki. Nah, ini harapan-harapan kita melalui pemahaman terhadap etika administrasi publik ini, hendaknya setiap orang, setiap person yang ada di negara ini bisa menjadi pelaku pembangunan, bisa menjadi perencana pembangunan, bisa juga menjadi pengawas atau melakukan evaluasi terhadap proses politik maupun kebijakan publik, bahkan layanan publik yang ada di negara ini. Mempunyai sense of crisis sehingga mereka benar-benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu to do more with less. Apa yang dimaksudkan di sini? Jadi, dalam situasi yang penuh dengan krisis ini, aparat pelayanan publik harus mampu bekerja lebih keras dan lebih produktif dengan serba kelangkaan sumber-sumber yang ada. Banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan sedikit energi yang dihabiskan. Jadi bukan sebaliknya, malah banyak SDM yang dilibatkan, menghabiskan cukup anggaran, tetapi sedikit hal yang bisa dihasilkan sebagai wujud layanan publik. Sering kerap kali kita melihat di siang hari pelayan publik keluyuran di jalan. Ya. Ini juga menandakan bahwa ketiadaan pekerjaan yang dikelola di sebuah kantor mereka. Ya. Jadi mestinya selain SDM-nya semakin sedikit digunakan, mereka menggunakan teknologi, maka layanan publik yang dihasilkan itu semakin banyak dan semakin cepat. Tetapi seringkali di sebuah kantor SDM-nya sudah banyak, menggunakan infrastruktur digital, tetapi fungsi pelayanannya justru semakin ribet dan tidak menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Nah, ini menjadi tantangan bagi organisasi pelayanan publik untuk berbenah diri dan memperbaiki sistem-sistem kerja mereka untuk mendapatkan upaya mencapai tingkat maksimal di dalam layanan publik. Profesional dengan mengedepankan terpenuhnya public accountable dan public responsibilitas. Dengan menekan sekecil-kecilnya pengeluaran atau pemborosan sumber daya publik yang ada, tapi sekaligus memperkuat peraturan perundang-undangan untuk mencapai pondasi pelaksanaan tugas-tugas dengan baik dan cerdas.
Jadi undang-undang dan peraturan itu dibuat untuk melindungi pelayanan publik supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman, tertib, dan masyarakat terlibat aktif dalam sistem layanan kita. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang sudah memiliki pendidikan lebih tinggi, bahkan juga notabene bisa seorang pejabat, sering juga melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak berkomitmen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang membuat peraturan dan perundang-undangan itu? Tentunya jawabannya adalah kita sendiri, masyarakat melalui perwakilan legislatif mereka, termasuk juga governance, pemerintah sendiri melalui mekanisme yang diatur oleh eksekutif sehingga terlibat aktif di dalam penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Untuk apa peraturan dan perundang-undangan itu dibuat? Pertama tadi saya sampaikan untuk melindungi cara kerja mereka supaya efektif dan efisien. Yang kedua adalah untuk melindungi masyarakat supaya tidak merasa teraniaya dan kepentingannya terayomi di dalam peraturan dan perundang-undangan. Yang berikutnya adanya partisipasi dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat sebagai sasaran pelayanan publik terlibat aktif di dalam sistem layanan publik, tetapi kadangkala ini tidak berjalan dengan baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak membuat sistem ini berjalan aktif adalah mereka semua yang terlibat. Masyarakat memberi kontribusi yang cukup terhadap sistem layanan kita yang korup. Masyarakat juga memberi kontribusi yang cukup terhadap layanan publik yang baik. Apalagi eksekutif atau para pelayan publik langsung, mereka adalah pencipta sistem tatanan aturan dan pelaksana dari sistem layanan publik. Tentu saja mereka juga dominan berperan aktif untuk menciptakan pelayanan yang korup ataupun pelayanan yang baik. Nah, ini harus dipahami secara etika dan moral baik sebagai pelayan publik maupun sebagai masyarakat yang dilayani. Apa yang semestinya dilakukan oleh masyarakat, apa yang semestinya dilakukan oleh pelayan publik, dan apa yang menjadi hak-hak mereka harus selalu dipahamkan dan disadari untuk dikejar dan dipertahankan untuk meningkatkan kualitas layanan publik bersangkutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memenuhi dan lindungi kepentingannya. Menuntut agar pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat. Jadi pemerintah dituntut bagaimana supaya kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkembang dapat diikuti. Pilihannya tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan profesionalisme dari sistem layanan publik dan dibantu oleh sarana-sarana publik yang mendukung untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat layanan, dan dapat terjangkau. Pilihannya adalah teknologi dan informasi. Di ke depan ini sedikit menggunakan SDM yang kira-kira sangat sulit sekali pengaturannya, masih lebih mudah mengatur benda mati yang namanya digital governance. Sehingga nanti sistem layanan terutama yang berkaitan dengan keuangan ini mengatur benda mati lebih mudah dengan digital governance. Ya, nanti pembayaran dengan sistem digital, ya. Kemudian pelelangan pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital. Nah, kembali lagi, siapa yang menggerakkan sistem digital ini menjadi pertanyaan yang sangat kuat. Apakah mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan sistem layanan yang bersih, berwibawa, dan profesional? Nah, kembali lagi, karena ini manusia yang mengaturnya, maka selalu etika dan moral ini menjadi edukasi dan sosialisasi yang sepenuhnya diserahkan kepada kita semua masing-masing
yang berkompetensi di dalamnya. Tokoh masyarakat berperan pada masyarakat sekitarnya, eksekutif pimpinannya berperan pada pegawai mereka masing-masing, legislatif juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana kondusif melalui pembuatan dan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap eksekutif yang bekerja melayani masyarakat. Yang keenam, pencapaian apa yang disebut dengan 3ES, Economic Efficiency dan Efektif. Tadi sudah saya banyak jelaskan. Jadi penyimpangan yang paling krusial adalah masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan adalah sistem layanan publik yang baik akan mendukung penciptaan suasana ekonomi yang baik di dalam iklim pasar kita. Tidak adanya korupsi, tidak adanya pungutan liar akan membuat atau menciptakan suasana kondusif bagi pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kita. Ekonomi akan tumbuh dengan baik, masyarakat akan bergeliat di bidang ekonomi, senang. Setiap permasalahan yang terkait dengan tata kelola ekonomi akan ditangani oleh sistem yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga tidak ada yang merasa tidak adil ya, yang bermasalah ekonomi ya. Jadi kalau misalnya ada tuntutan hukum diselesaikan dengan baik, merasa adil bagi orang pihak-pihak yang dirugikan ya. Tidak adanya justru yang dirugikan semakin rugi, misalnya kalau terkait masalah hukum. Terkait masalah orang-orang yang mau menjadi pelaku ekonomi, tidak sulit di awal mengurus perizinan dan sebagainya. Tidak ada pungutan liar membuat dia senang, menjadikan biaya ekonomi menjadi rendah. Nah, berbeda kalau misalnya ada rangkaian-rangkaian yang harus dibayar sehingga membuat ekonomi tinggi, beban biaya ekonomi tinggi ya. Kemudian adanya korupsi dalam penyampaian hasil-hasil pajak dan sebagainya dari para pengusaha. Kenapa mereka menyembunyikan pajaknya? Karena mereka merasa tidak terayomi, merasa tidak percaya, bisa saja begitu, kepada sistem yang diatur oleh pemerintah. Buktinya dia menyembunyikan pajak tidak terketahui, atau mungkin diketahui tetapi mendapat dukungan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, inilah yang harus dihindari sehingga penyelenggaraan sistem layanan publik itu menjadi efisien. Efektif itu adalah mencapai tujuan. Perbandingan terbaik antara input dengan output yang dihasilkan, itulah yang disebut dengan efisiensi. Ya. Tidak lagi benar bahwa dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Mana mungkin, ya kan? Tapi kita cari perbandingan yang terbaik. Ya, selalu cari perbandingan yang terbaik. Besok hari ini kita bisa mengerjakan dengan 100 juta rupiah, menghasilkan layanan publik sekian. Jadi mungkin 25 orang terlayani dengan baik. Besok hari kita punya uang 100 juta juga, meningkat 30 orang bisa terlayani dengan baik. Lusa kita punya 100 juga tetap 30 orang terlayani dengan baik, ditambah pelayanan plus dan sebagainya. Sehingga kualitasnya semakin meningkat. Nah, inilah yang disebut efektif dan efisien. Kemudian yang berikut tidak saja terkait masalah efisiensi, efektif, ekonomi dan sebagainya, juga ada 3EA atau 3EF ya. Equity, equality, fairness. Jadi setiap layanan bisa dirasakan merata. Masyarakat yang dilayani diperlakukan sama, equality, equal. Sama dengan uang yang dikeluarkan, puas dengan layanan yang diberikan. Makanya orang tidak segan-segan memilih layanan yang mahal meskipun dia meminjam uang, tetapi dia merasa puas dalam sistem layanan.
Lalu kemudian pers terbuka, tidak ada yang ditutupi, semua orang dilakukan yang sama. Undang-undang bisa memberikan perlindungan yang sama terhadap komponen-komponen layanan yang dilayani pada masyarakat. Nah, ini yang sangat penting sehingga kita bisa mencermati bahwa untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan pelayanan administrasi, organisasi publik itu menampilkan performa yang tangguh, terpercaya, bersih dan berwibawa. Serta di situ juga tampil administrasi yang sehat, di mana administrasi sehat dapat dicapai bila didukung oleh asas-asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyederhanaan, kemudian pengamanan segala kegiatan baik secara intern maupun terhadap rongrongan orang-orang luar. Yang paling sering sangat berbahaya adalah sistem layanan ini dirongrong oleh intern organisasi publik itu sendiri. Jadi tidak henti-hentinya orang penggiat terhadap pelayanan publik yang berkualitas itu untuk menegur, memberikan peringatan, warning terhadap sistem layanan publik yang korup. Jadi kita sebagai masyarakat biasa pun hendaknya bersifat bagaimana supaya sistem layanan kita itu menjadi lebih baik. Nah, coba kita lihat praktik etika administrasi menurut Chester Banner. Moral dalam administrasi dapat berfungsi. Yang pertama adalah membangkitkan kesanggupan membedakan yang baik dan buruk, sehingga dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Jadi persoalan-persoalannya adalah apakah dia sudah dibekali dengan pengetahuan tentang baik dan buruk dari sistem layanan kita. Saya kira semua sudah dibekali, ya, karena di sana ada sumpah pegawai negeri, ada sumpah pegawai, ada sumpah layanan-layanan lain, apakah swasta juga punya sumpah, ya, ada semacam grand design untuk mencapai layanan misalnya smart, ya. Jadi di situ ada terukur yang bisa mencapai ukuran-ukuran yang dia ingin penuhi dan sebagainya, ya. Jadi ada target-target, masing-masing bank punya visi misi, rumah sakit punya visi misi, yang tidak ada visi misinya itu jelek, ya. Dan semuanya mengarah pada hal-hal yang baik. Tetapi sekarang apakah mereka memiliki komitmen untuk melaksanakan itu? Membentuk aparat yang lebih jujur, bertanggung jawab dan rajin melaksanakan tugas. Jadi ada penyaringan, filtrasi yang disiapkan untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Ya, kalau dia tidak absensi misalnya, kalau tidak absen 2 kali kita tegur, 3 kali kita beri peringatan dan sebagainya dan seterusnya. Ya kan? Kemudian membina sifat-sifat ke arah pengabdian pada masyarakat seperti keagamaan, kepribadian, kekeluargaan, gotong royong, ya, patriotisme, kesusilaan, budi luhur, kejujuran dan kesederhanaan. Ya, mendahulukan kepentingan umum, teratur, terarah, setia pada tugas, membimbing bawahan. Jadi adakah mekanisme yang diciptakan oleh organisasi publik untuk mengarah ke situ? Misalnya kalau kekeluargaan, apakah di dalam setiap kantor itu ada penciptaan suasana seperti itu? Ya, kalau ada suku duka di situ contohnya. Jadi kalau ada orang yang punya gawe datang ke rumah pegawai, ya, membuat arisan ibu-ibu di dalam itu untuk menciptakan, tidak semata-mata mengumpulkan uang, tapi menciptakan suasana akrab di antara para pelayan publik itu. Apakah ada pembinaan di bidang agama? Apakah di kantor itu ada tempat sembahyang untuk setiap agama yang ada? Apakah ada pura? Ada sekedar padmasana? Apakah ada kelompok
pengelola pura atau musola, ya, yang bisa menyiapkan orang untuk melakukan kegiatan agama dan memperkuat tali silaturahmi di antara mereka. Atau tidak ada tempat ibadah tetapi menghargai mereka-mereka yang merayakan, apakah di rumahnya kita saling berkunjung, kita mengucapkan selamat, kita mendoakan di situ. Mungkin di rumahnya dia punya kegiatan berkaitan dengan agama dan spiritual. Gotong royong apakah disiapkan mekanisme seperti itu? Sebelum apel mungkin ada pembersihan ruangan. Ya, mungkin seminggu sekali setiap hari Jumat. Habis jalan-jalan santai kita membersihkan ruangan masing-masing, jangan hanya mengandalkan orang-orang yang memang khusus sebagai bersih-bersih kantor. Jadi ini mekanisme ini sebenarnya mengajarkan pada mereka untuk terbiasa memahami pekerjaan mereka, tidak hanya mengandalkan orang. Paling tidak kita juga mengajarkan mereka untuk patriot. Patriot itu sebagai pahlawan. Ya, meskipun tidak ada waktu khusus untuk pembersihan di ruangan, apakah setiap dia bekerja membersihkan tempat kerjanya sendiri, merapikan file-file mereka sendiri, tidak hanya tergantung pada orang luar. Bisa nggak dia menjadi contoh penyelamatan aset? Bisa nggak dia menegur ketika orang lain korup? Meskipun sebagai pahlawan kesiangan dikucilkan, ya, sehingga kita bisa paling tidak melakukan kegiatan korupsi di situ. Menjadi patriot bagi diri sendiri dan menjadi patriot bagi keluarga kita. Karena sekali saja kita melakukan korupsi, dampaknya tidak hanya kita yang menikmati. Uang-uang yang haram itu tentu akan dinikmati oleh keluarga, dan kalau Anda yakin dengan agama kita masing-masing, kita akan membayar berikut bunganya ke depan. Meskipun dalam bentuk bukan uang. Ya, jadi karena kebiasaan kita korupsi, pengeluaran kita tidak terkontrol, makin hari semakin besar, makin enak mengeluarkan uang semakin besar. Keluarga semakin manja, anak-anak kita semakin baja, apapun dibeli bisa. Suatu saat Anda tidak menjabat, disitulah Anda akan merasakan sakitnya luar biasa tidak punya uang. Salah satunya itu saja dulu, ya. Tapi yang lain mungkin yang Anda tanpa sadari, ya, begitu tidak menjabat Anda akan sakit-sakitan, ya. Kemudian setelah sakit-sakitan tidak didukung oleh keluarga karena kita tidak bisa memberikan lagi jaminan pada mereka seperti pengalaman yang sudah lewat. Nah, inilah persoalan-persoalan yang akan selalu kita tekankan melalui etika dan moral. Apapun yang kita lakukan, konsekuensinya pasti ada. Kalau berbuat baik, maka konsekuensinya pasti baik di kemudian hari akan kita dapatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah membentuk aparat yang lebih jujur, bertanggung jawab sudah, membina sudah, ya. Jadi bagaimana contoh-contoh tadi, patriotisme itu salah satunya perlu kita sampaikan, juga persoalan kesederhanaan dan sebagainya. Mungkin Anda nanti bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Lalu kita lanjutkan dengan persoalan etika administrasi. Etika ini berasal dari kata etos, yaitu kesediaan jiwa dan kesusilaan. Etos ini juga merupakan kumpulan peraturan-peraturan tentang kesusilaan. Jadi sebenarnya kesusilaan itu adalah menyangkut kesediaan jiwa. Jadi karena kesusilaan di dalam dirinya diminta ditaati oleh orang lain. Jadi kesediaan jiwa ini menurut Aristoteles, ya. Jadi
Etika harus disesuaikan dengan keadaan, waktu, dan tempat, atau fleksibilitas menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, yang berarti bergantung terhadap kemauan dan kehendak rakyat. Serta dalam pelaksanaannya juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika bersifat authority yang bersifat perintah menjadi suatu peraturan, sehingga kadang-kadang menjadi atribut yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di dalam peraturan itu ada kesusilaan, kemudian diperkuat untuk menjadikan keadaan-keadaan ini menjadi lebih baik.